Aduh, aduh. Sakit sekali rasanya. Kamu memukulku. Sakit. Kamu sendiri yang jelas-jelas memukulnya. Kenapa kamu masih bermain sebagai penjahat? Kalau kamu tidak bangun, aku akan menelepon polisi. Ayo ada yang bisa bantu. Kamu masih menolak bertanggung jawab karena memukul seseorang. Bayi-bayi, ayo lihat. Kakak ini ditabrak mobil mewah dan hidupnya dalam bahaya. Kamu sedang apa? Aku sedang siaran langsung. Aku baru saja merekam seluruh prosesnya. Aku tidak bisa membiarkan kelompok yang kurang beruntung seperti kamu diintimidasi. Aku akan menelepon polisi sekarang. Berikan videonya kepada polisi. Mungkin kamu masih bisa muncul di berita sosial. Cocok dengan berita. Gila, jangan lari, ya? Terima kasih, gadis kecil, kalau bukan karena kamu, aku menghadapi situasi ini dengan nenek kita. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Sama-sama, tidak ada usaha. Baiklah, lain kali pasang perekam berkendara. Ya. Terima kasih, pergi dulu. Bagaimana kalau pergi? Tidak apa-apa, mari kita kembali tidur. Aku baik-baik saja. Gadis yang baik sekali. Orang-orang baik. Kalau saja si Cheng bisa menemukan gadis seperti itu. Nenek, lebih baik kamu khawatir tentang kesehatanmu dulu. Ya kan? Lanjutkan. Apa yang harus aku tulis? Nama, riwayat keluarga, karakter zodiak, tanggal lahir. Apakah kamu memeriksa akunmu? Kamu bisa berpikir begitu juga. Jika kamu punya persyaratan, tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu ingin aku menulis situasi pribadi? Meskipun aku sudah menandatangani kontrak dengan kamu, tapi kita tidak saling mengenal dengan baik. Di masa depan aku akan membawamu pulang untuk bertemu nenekku. Kalau nenek tahu, kalau kita masih orang asing, maka semuanya akan berakhir. Berakhir berarti kerjasama antara aku dan kamu. Dan semua deposit yang dikreditkan ke akunmu. Kalau dia bisa mengambil depositnya kembali dari Jinsi. Aku menulis tentang operasi transplantasi ibuku. Bukankah itu hanya situasi pribadi? Aku akan menuliskan semua yang ingin kamu ketahui. Ayo kita mulai. Sudah cukup kamu lihat? Sudah ditulis? Oh, bawa ke sini. Oh, Hobi pribadi kue coklat chip, cheesecake, permen susu. Keunggulan pribadi teh susu, mie siput udang. Suka malas. Aku benar-benar tahu cara memilih restoran. Setiap kali aku makan di luar dengan pacarku. dia pikir ledakan itu enak di restoran yang aku pilih. Aku pergi sekali, ingin pergi 2 kali. Pergi 3 kali. Bukankah itu keunggulan? Maka kamu tunjukkan keunggulan pribadimu.
Biar aku juga tertawa. Banyak sekali tentangmu. Bos, macam apa kamu ini? Bagaimana bisa aku menulis begitu banyak tentang hobi pribadi? Aku adalah presiden grup yang benar-benar normal. Hobi pribadi dan kebiasaan kerjaku. Kamu harus menghafalnya satu persatu. Tapi tidak ada uang dalam kontrak untuk membawa begitu banyak. Tujuan kontrakku dengan kamu, untuk membuat nenek senang. Kamu harus melakukan apapun yang membuat nenek senang. Jika kamu tidak bisa menghafal syarat-syarat ini, pamer di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan dihias. Bagaimana dengan kamu? Oh sayang, aku tidak menyangka akan mendapat promosi bahagia dan menghafal teks. Aku mulai di SMP. Aku belum pernah menghafal begitu banyak peraturan. Oh sayang, bilangan genap. Tuan Gu, semua barang harus ditempatkan dalam jumlah genap. Apa maksudmu? Mungkinkah semuanya adalah angka genap? Benar. Semua di sekitarku harus genap, termasuk kamu dan aku. Mari kita menikah. Menikah? Tapi kontraknya tidak mengatakan kamu ingin menikah. Aku menandatangani kontrak denganmu. Untuk memenuhi keinginan nenek. Dia selalu ingin melihatku menikah dan membangun keluarga. Maka kamu tidak perlu menikah dengan begitu meriah. Aku tidak benar-benar ingin menikahimu dan mendapatkan surat nikah. Kita hanya perlu melakukan upacara pernikahan kecil. Atau pergi mengambil foto pernikahan. Biarkan dia melihatnya. Mudah baginya untuk mengatakan, fotografi pernikahan adalah pertama kali dalam hidup. Mengapa? Pertama kali paling romantis dalam hidup harus diberikan kepada orang itu. Kamu tidak bisa membawanya. Syarat-syarat ini terungkap di depan nenek. Maka kamu dan semua yang kamu inginkan harus dihiasi.
Hei, tunggu sebentar. Oke. Tuan Gu. Aku tidak bermaksud. Kupikir tidak ada orang di lift. Apakah kamu ingin masuk atau? Tentu saja aku masuk. Jinsi, kita bertemu lagi. Nenek. Nenek, Anak-anak sudah di sini, santai saja. Sisi barat. Karena kamu bersama Jinsi. Mengapa kamu membawa nenek ke hotel? Nenek, bukankah kamu merawat dirimu sendiri dengan baik di rumah? Apa yang kamu lakukan di hotel? tidak. Ini stu lagi si pengkhianat. Berhenti. Jangan memarahi situ. Ini nenek yang peduli pada kalian berdua. Aku ingin kalian segera menetap. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Jinsi dan aku bertemu. Ini juga takdir antara cucu-cucu kita. Bukan pertama kalinya aku melihatmu. Ini rahasia kecilku dengan Jinsi. Haha. Shichen, kamu bawa Jinsi hari ini. Tentang pernikahanmu? Ini perlu segera dimasukkan ke agenda. Lusa. Tidak besok, Siksi. Kamu pindah masuk? Pindah masuk apa? Tentu saja kamu menikahi Westlife. Bukankah mereka tinggal bersama? Tapi hubunganku dengan Gu Shichen. Nenek, meskipun kita akan menikah, tidak perlu terlalu cepat. Setidaknya beri semua orang waktu untuk berkemas. Dan aku juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Aduh, apa yang harus dipersiapkan? Kita tidak punya apa-apa di rumah. Ya pindah masuk saja. Nenek, Aduh, UPS. Jantungku sakit. Nenek tua. baiklah, besok ya besok. Aku akan menjemputmu besok malam. Gu Shichen. Kamu. Lepaskan Hu Shichen. Kamu gila. Bagaimana mungkin aku pindah masuk besok? Tapi aku sudah janji sama nenek. Aku tidak janji. Kontraknya tidak bilang aku mau tinggal sama kamu. Tapi kontraknya jelas menyatakan bahwa, karena faktor force majeure dari pihak A mengusulkan kondisi darurat, pihak B wajib bekerja sama tanpa syarat. Kembali. Dan kondisi ini. Jinsi akan terbunuh oleh kamu kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu setelah kamu pindah masuk. Kamu bisa menganggapku sebagai rekan kerja. Kita bisa saling bekerja sama. Setelah nenek sembuh, kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan. Pergi dengan aman. Kita ambil foto pernikahan Hanfu.
Jangan menunda. Tidak ada bentuk yang cocok untukmu. Tapi aku tahu yang mana yang paling tampan untukmu. Ayo pakai yang super tampan ini. Yang terakhir. Oke. Super tampan. Ya bagus. Hei lumayan. Satu lagi. Apakah pengantin perempuan sudah siap? Oke, ayo keluar. First Nang Senengkla. Ya lihat aku. Kurasa keduanya tidak cukup santai. Pose apa lagi yang ada? Pikirkan lagi ayo. Oke, lebih dekat. Lebih dekat. Ya, sedikit lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Pengantin pria, letakkan tanganmu di pinggang pengantin perempuan. Apakah terlihat intim? Mari pindah ke posisi yang lebih intim. Pengantin perempuan. Lingkarkan lenganmu di leher pengantin pria. Biasa saja. Benarkah? Turunkan tangan. Oke pengantin pria, tetap memeluk pinggang pengantin perempuan. Mari saling memandang dengan penuh kasih sayang. Ayo bisakah kamu melakukannya? Aku tidak bisa. Baiklah kalian berdua lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Cium pengantin perempuan. Ayo cium. 7. Berani tidak apa kau pikir aku mau? Diregu.
Adegan hidup mati apa ini? Mengapa kau membuat foto ini begitu besar? Jangan bicara. Terima kasih, terima kasih. Lihat betapa kalian saling mencintai. Nenek lega. Sisi, kau dan si Cheng bersama-sama. Nenek sisa hidupku. Hanya menunggu punya cucu? Ayo lakukan. Haha, ayolah, ayolah. Haha, ayo pergi. Kamu sebaiknya jelaskan sesuatu dalam perjalanan pulang. Kamu dengar semuanya. Apa kata nenek? Apa yang perlu dijelaskan? Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tapi aku, Merek kosmetik Eropa yang diwakili oleh Fuboya, Laurel Flower. Setelah memasuki pasar domestik, trennya kuat. Menyurat laporan media. Ini akan berdampak pada penjualan taman kita. Bos, apakah kamu tertusuk sesuatu? Apa maksudmu? TAP. Aku belum melihatmu tersenyum begitu aneh selama bertahun-tahun. Aneh, hatiku sakit. Apakah kamu ingin memotong gaji kamu untuk paruh kedua tahun ini? Biarkan hatimu kecilmu sakit. Hei, bos, jika kamu memotong gaji saya untuk paruh kedua tahun ini, saya hanya bisa tinggal di rumahmu. Kamu tidak bisa mengambil rumahku. Reaksi yang besar. Tentu saja itu Jinwu Zhangjiao. Angin musim semi. Karena kamu begitu bebas, kenapa kamu tidak pergi dan membersihkan ruang rapat? Saya akan terus mempelajari lini produk. Jangan buang waktuku. Hei bos, apakah kamu ingin saya pergi ke rumah Gu untuk membantu kamu membersihkan kamar tidurmu? oke. Sup ayam datang. Bagaimana? Sangat harum, hahaha. Kemampuan memasakmu? Saya percaya yang paling. Tapi, bagaimana dengan itu? Ini dia. Ini yang saya minta khusus dari kampung halaman. Anggur tonik ginseng rusa antler. Orang-orang kita bilang, cuma botol kecil ini aja. Bikin mereka awet muda dan darahnya mendidih. Penuh gairah. Hahaha. Barusan. Aku ada di sofa di kamar mereka. Nemu bantal dan selimut. Si Cheng dari kecil memang keras kepala. Pasti dia nggak akan terlalu aktif. Iya. Aku andelin si senjata kecil ini. Tinggal nunggu peluk cucu cicit. Cepetan. Tambahin lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan hubungi kembali nanti. Hijinsin kamu bawa ibu kamu kemana? Sisi, nenek si Cheng itu pergi kerja. Nenek datang buat ketemu kamu? Sudah terbiasa? Nenek, aku sudah terbiasa. Aku senang-senang aja. Hahaha, ini spesial. Jangan khawatir, nenek, ayo. Ini aku dan Xiao Mei. Khusus buat kalian berdua. Aku bikin sup ayam hitam ginseng.
Tunggu si Cheng pulang. Kalian berdua minum yang banyak. Nggak perlu. Nggak. Seberapa sibuknya si Cheng belakangan ini? Aku juga khawatir sama pernikahan kalian berdua. Nenek kangen sama kamu. Ya sudah. Aku akan minum sama dia pas dia pulang. Pergi sana. Desain timbul kotak bunga simpel dan elegan. Datar tanpa kerutan. Garis-garis rapi. Kemasan kotak bunga. Dikombinasiin sama warna macaron yang lagi ngetren. 10 menit. Kalau nggak pulang aku hancurin semua makan malam kamu. Nggak ada setetes pun. Sangat disukai sama pengguna perempuan muda. Sampai di sini dulu hari ini. Aku sangat lapar. Semuanya enak. Panas sekali. Nenek. Westside sudah kembali. Bagaimana kabar perusahaan hari ini? Baiklah nenek. Nanti aku laporkan ke nenek tentang perusahaan. Aku akan kembali ke kamar dulu. Kenapa? Hei. Gu 11. Menjadi? Sudah makan belum? Sibuk si Kelai hari ini. Aku tidak sempat buka rapat. Mr. Gu. Aku menemukanmu hari ini. Sangat tampan. Hei kamu. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain. Adalah penemuan. Panas sekali. Panas. Hei. Ahaha. Keren banget, keren banget. Kamu makan sesuatu yang salah ya? Aku minum sup nenek. Masih panas, aku harus lepas baju. Gong Suchen, kamu nggak kepanasan? Aku bantu ya nggak? Jangan datang, aku yang datang.
Si Cheng, kamu sudah makan malam belum? Aku masuk ambilkan kamu semangkuk. Nggak perlu, nanti kita antar sendiri. Ah, baiklah. Bos, kamu kelihatan luar biasa hari ini, pergi sana. Oke, pergi sana. Hari ini ada acara pop-up brand di dekat perusahaan nggak? Ya, ada 2. Jangan-jangan kamu mau telepon tunanganmu. Bos perusahaan kakak iparku. Ayo. Aman situ. Saya lihat gaji, Anda akan dipotong oleh saya selama sidang. Potong saja apa yang Anda mau. Saya akan melaporkannya setelah semuanya dipotong. Nyonya Bos. Ah, ah. Kenapa minum semangkuk sup ayam seperti dipukuli? Membuat saya ketakutan. Tampaknya Anda benar-benar tidak bisa minum sup ayam sembarangan di masa depan. Sup ayam itu beracun. Setelah kejadian itu, halo, apa yang Anda lakukan? Ada acara pop-up merek di dekat perusahaan hari ini. Apakah Anda ingin datang dan belajar menonton? Bisakah saya ikut juga? Jangan sampai mempermalukan merek. Ya. Itu bagus ya. Ah, teksturnya sangat bagus. Warna ini sangat cerah. Halo, saya adalah host siaran langsung promosi jaringan Huayan. Mengenai riasan model ini, saya punya beberapa ide sendiri. Saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Hei, saya ingin membeli satu. Kakak Miki, saya baru saja datang untuk belajar. Saya baru saja ingin berbicara dengan penata rias. Karena riasan model ini
Saya pikir itu tidak cukup untuk menonjolkan karakteristik produk baru Huayan. Meskipun Anda menandatangani kontrak dengan Huayan, tapi kami mempekerjakan penata rias paling profesional. Saya tidak berpikir Anda bisa melakukan yang lebih baik. Saya tidak mempertanyakan profesionalisme penata rias hanya. Jika saya tidak cukup intuitif, saya bisa memodifikasi model, jadi Anda bisa melihatnya lebih jelas. Tidak perlu jangan buang waktu semua orang dan biarkan dia mengubahnya. Bangun. Tuan Gu, kenapa Anda di sini? Kebetulan saya sedang rapat di sini. Jadi saya mampir. Saya penasaran apa pendapat Anda. Tuan Gu, media sudah semua di sini. Jika dia tidak mengubahnya dengan baik, itu akan sangat mempengaruhi publisitas. Apakah Anda yakin? Ya, wah, bagus sekali. Sangat cantik. Taman ini selalu didedikasikan untuk menyampaikan estetika oriental. Teksturnya, warnanya lebih cocok untuk wanita Asia daripada merek Eropa dan Amerika. Nama seri baru ini adalah Shangxi. Jadi aku mengubah riasanku agar lebih klasik. Sekaligus juga lebih sesuai dengan estetika orang modern. Hahaha. Mr. Gu, Chen Bin masuk. mendapat kabar lebih awal. Produk baru Anda kali ini unik. Ternyata efek aktualnya lebih menakjubkan dari yang dibayangkan. Aku sudah memutuskan. Headline gaya kali ini. Cukup gunakan seri baru Huayan. Saya merasa terhormat untuk membuat permintaan tidak baik lagi. Bisakah Anda melampirkan ID jaringannya ke konten? Tentu saja. Seharusnya. Katakan, bagaimana mungkin aku membiarkan desain yang begitu bagus pergi? Hai, senang bertemu denganmu. Halo. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan wawancara ini? Kami juga mengundang Master Arayama untuk berpartisipasi. Mr. Gu, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali undangan kami? Jika Anda bisa diundang, konten edisi ini pasti akan lebih menarik. Master Arayama. Apa yang terjadi? Ah, Master Arayama adalah idolaku. Jadi aku sedikit bersemangat mendengarnya. Ngomong-ngomong, Editor Chen, wawancara selalu ditangani oleh orang khusus. Anda tahu, Mr. Gu umumnya tidak menerima wawancara eksklusif. Tentu saja. Maka jika Mr. Gu membutuhkan wawancara eksklusif di masa depan, pastikan untuk memprioritaskan saya. Terima kasih sama-sama. Jianxin. Mr. Fu, kenapa Anda di sini? Anda lupa bahwa saya juga bekerja di bidang kecantikan. Selamat datang di acara offline, tentu saya akan datang melihatnya. Benar. Aku kebetulan ada sesuatu untuk memberitahumu. Ini tentang keindahan Laurel. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Benar, aku sudah menandatangani kontrak dengan Huayan. Menurut peraturan perusahaan, tidak bisa lagi menerima promosi dari merek lain. Maaf? Aku mengerti tidak perlu minta maaf. Tidak banyak membantu. Maaf? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, Bagaimana kalau begini? tunggu sampai kontrakmu dengan Huayan berakhir. Langsung saja tanda tangan. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, harganya pasti lebih tinggi dari Gu Sicheng. Oke. Hei, ada apa? Hi Jiexi. Wakil Presiden. Kebetulan sekali.
Mr. Gu tidak begitu kebetulan. Aku sengaja datang ke sini untuk belajar tentang taman. Selamat. Produk baru sukses. Terima kasih banyak. Biarkan dia memanggil kami pulang untuk makan malam. Duduk begitu awal. Aku tidak minum sup ayam. Pulang. Mr. Gu. Permisi. Jinsi dan aku masih ada sesuatu untuk dibicarakan. Jika itu tentang kontrak, maka tidak perlu dibicarakan lagi. Jinsi sudah menandatangani kontrak dengan Huayan Online. Mr. Gu, jangan khawatir. Kami sudah membicarakan ini dengan jelas. Aku tidak akan memaksa orang lain untuk melanggar kontrak, tapi dengan syarat tidak melanggar rahasia dagang. Aku ingin meminta Jin He menjadi konsultan publikasiku. Sepertinya itu tidak apa-apa. Oke. Kamu bicara. Aku akan menunggumu di sini. Aku menunggu pacarku pulang. Wakil presiden tidak perlu mengurusnya, kan? Baiklah Mr. Fu. Mari kita bicara tentang hal lain-lain hari. Aku ada urusan hari ini. Oke. Ayo pergi lanjutkan bicara. Berhenti bicara pulang. Duduk. Selamat tinggal Tuan Fu. Aku ingat pernah memberitahumu sekali. Apa yang ada dalam durasi kontrakku. Jangan terlalu dekat dengan pria lain. Di mana itu intim. Kami hanya kebetulan bertemu. Itu kebetulan denganmu. Tidak harus dengan yang lain. Apa maksudmu? Apa kamu mencurigai wakil? Wakil presiden. Kamu terlalu menganggapku tinggi. Aku bos perusahaan merek. Kenapa kamu mendekatiku dengan sengaja? Bagaimana kamu bisa bertemu denganku dengan sengaja? Hei, tolong simpan otak terbukamu. Kenapa kamu tidak melakukan lebih banyak bisnis? Aku melakukannya untuk kebaikanmu. Aku berterima kasih Tuan Gu. Aku punya satu hal lagi untuk bertanya padamu. Tidak ada di profilmu bahwa kamu pandai merias. Aku tidak bilang kamu pernah menjadi streamer. Tapi aku melihat riasanmu hari ini. Dan filosofimu. Hasty professional. Dan itu dipikirkan. Kenapa informasimu begitu berbeda denganmu? Jinxian Gu Sicheng adalah orang yang sangat cerdik. Kamu pasti tidak boleh ketahuan olehnya. Jika dia tahu kami bersaudara telah bekerja sama untuk menipunya, kami tidak mendapatkan apa-apa. Ibu tidak punya harapan. Jawab aku selamat. Jin Xiaku. Keluargaku tidak menganggapnya sebagai pekerjaan serius. Jadi aku tidak menuliskannya di profil. Benarkah? Apa yang ada di pikiranmu? Aku pasti tidak berpikir begitu. Ya, aku sangat menyukainya. Itu pekerjaan yang baik untuk orang. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapnya begitu serius, kan? Aku meminta Situ menyiapkan beberapa suplemen untuk nenek. Ketika kamu pulang, kamu bisa memberikannya kepada orang tua. Tapi apakah kamu mencoba membantuku membuat kesan di depan nenek? Apakah kamu benar-benar peduli pada nenek? Aku melakukannya demi kebaikanmu dan diriku sendiri. Kalau tidak, kamu berharap nenek akan terus membuat sup ayam untukmu. Tidak, sup ayam tidak. Sup ayam itu beracun. Yang ini tidak. Hahaha, ini indah. Jawaban yang benar. Nenek kami kembali. Aduh, ayo. Bicaralah dengan nenek.
Nenek, bagaimana dengan ini? Ini enak dibuat oleh si Cheng untukmu. Dia bilang kamu terlalu bekerja keras untuk kami akhir-akhir ini. Biarkan kamu menjaga kesehatanmu. Jaga baik-baik tubuhmu. Dia membuatku sehat. Jangan suruh aku khawatir tentang urusanku sendiri. Apakah sup ayam enak? Nenek, tidak. Tidak ada sup ayam. Aduh, hahaha. Nenek, jangan khawatir tentang kami berdua di masa depan. Aku akan baik-baik saja dengannya. Baiklah kalau begitu kita. Ayo. Hei, itu berhasil. Kamu masih hebat. Nenek sangat baik padaku. Apakah benar tidak apa-apa aku berbohong padanya seperti ini? Bagaimana kamu menyukainya? Siapa yang melihatmu? Menangis. Kamu menangis untuk apa? Aku lapar. Makan ini kalau kamu lapar. Belum cukupkah kamu makan? Lapar begitu cepat. Bukankah aku sudah bilang padamu, aku bisa makan, juga suka makan. Tapi makan malamnya dibuat oleh Bibi Mei. Aku tidak takut enam-enam. Nenek tidak akan menggunakan trik yang sama lagi. Tidak juga. Dulu aku terlalu sibuk melakukan siaran langsung, sering melewatkan makan. Jadi semangkuk mie instan di malam hari adalah sehari. Makanan pokok. Cuma 1 kali makan sehari ham. Haruskah kamu sibuk sekali? Kudengar kamu punya banyak aset di tangan. Itu hi. Dulu aku terlalu banyak menghabiskan uang. Uang yang ada di tangan digunakan untuk membeli barang mewah. Tas, sepatu hak tinggi atau semacamnya.
Tidakkah kamu mau makan bersamaku? Aku tidak pernah makan camilan tengah malam. Lalu kenapa 2 mangkuk? Apakah kamu selalu seperti ini? Apa? Angka genap. Semua barangmu. Rak buku meja samping tempat tidur. Perlengkapan mandi, termasuk koleksi buku semuanya sama persis 2 salinan. Belum lagi di kantor. Pertama kali aku datang untuk wawancara. Aku menemukan semua barang di mejamu. Semuanya sama. Double Hu Si Cheng. Namamu Oubar. Berpasangan genap. Bagaimana kamu bisa punya hobi aneh seperti itu? Dan tidak ada yang aneh tentang itu. Aku hanya suka barang-barang yang berpasangan. Perasaan tidak jatuh. Aku benci dunia ini. Semua barang yang sendirian. Tapi dunia. Tidak ada yang benar-benar sama. Tapi aku bisa dalam kemampuanku membuat mereka semirip mungkin. Tapi itu buatan manusia. Apakah Marshall pernapasan punya gangguan obsesif kompulsif? Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Jangan salah paham. Aku hanya ingin membantumu. Nona Fu, aku harap kamu mengerti hubunganku denganmu. Patuhi kontrak yang aku tanda tangani denganmu. Aku tidak butuh kamu untuk mengarahkan hidupku. Aku tidak butuh kamu untuk menganalisis hidupku. Tuan Gu, aku bukan Gu. Ayo, oke. Minum. Wow, Sisi. Selamatkan aku, selamatkan aku. An, kamu di mana? Kenapa begitu berisik? Aku ada di bar. Aku akan kirim lokasinya sekarang. Datang dan jemput aku. Cepat, jangan telepon untuk minum. Minum cepat. Aku tidak bilang aku tidak akan kasih kamu minum. Aku akan kasih kamu minum sekarang. Aku tidak bilang aku tidak akan kasih Aku kamu akan minum. kasih kamu minum sekarang. Kering. Ini An. Hei. Lupakan, jangan ganggu dia hari ini. Aku akan selamatkan An dulu. Bagaimana dengan orangnya? Kamu tidak akan keluar terlalu malam, kan?
Ah. Di mana itu? Kamu tidak bisa. Kamu tidak sebaik aku. Minum. Kasih aku minum, aku situ show minum dan kasih makan. STU kamu di mana? Bantu aku cari tahu apa yang terjadi. Kembali denganku. Siksi kamu di sini. Ayo, 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 ayo. Jangan pergi tanpa minum. Biarkan dia pergi. Siapa yang pergi? Aku ingin terus minum denganmu. Ah. Hi Jingxi. Haha, tidak menyangka bertemu kamu di sini. Maaf, kamu salah orang. Bagaimana bisa kamu salah? Lihat sepatu hak tinggi kamu itu, masih hadiah dariku. Aku kasih kamu banyak hadiah. Kamu tidak pernah minum denganku. Kebetulan bertemu hari ini. Mari kita minum. Ayo. Lepaskan kamu, hati-hati, aku akan panggil polisi. Siapa yang kamu takutkan? Jangan malu-malu, ayo. Gu 11 Ti. Aku? Apa aku bertemu denganmu? Apakah kamu terluka? Mr. Gu adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, bukan? Tetap di sini dan jangan bergerak. Aduh, sakit, sakit, sakit. Wanitaku, berani-beraninya kamu bergerak. Oke, oke, oke. Biarkan dia sendiri. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hati-hati. Ah, Kenapa kamu memukul orang? Kamu baik-baik saja. tidak apa-apa. Ah. Ah. Jangan minum dariku. Kamu harus memanggilku ayah. Stuart Shaw. Kamu? Hahaha. Lihatlah kebajikan APA yang kamu miliki sekarang. Kamu di kursi roda. Kamu harus memanggilku ayah. Bah. Kamu bah aku, kamu melihat aku. Lihat aku, biarkan aku sendiri. Aku akan menerbangkanmu untuk piknik. Kapan kamu muntah? Kamu akan muntah. Apakah kamu pikir aku tidak akan muntah? Ah, kamu minum terlalu banyak. Antar kamu kembali. Kakak, aku baik-baik saja, pergi. Pergi. Hei bos. Bosku di sini. Aku tidak takut padamu. Aku punya kepercayaan diri. Aku juga tidak takut padamu. Aku naik mobil khusus untuk mengantar mereka kembali. Oke. Dah. Tepat di bar. Apakah kamu kenal orang itu? Tidak tahu. Dia salah orang. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Apa yang aku katakan itu benar. Jangan marah. Aku benar-benar tidak bermaksud pulang terlambat. Tapi aku sudah bilang apa yang harus dilakukan selama masa kontrak. Apa yang tidak boleh dilakukan.
Sudahlah pulang saja. Jangan bikin nenek kaget. Ah, Ada apa? kamu nyetir dulu. Aku segera menyusul. Kota bernapas, Kalau tidak mau pulang tanpa alas kaki jangan bergerak. tapi aku tidak mau sepatuku hilang. Yang penting orangnya baik-baik saja. Aku akan belikanmu sepatu lagi.